Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Juli Gmail. Kami akan menyusuri kota Jambi. Sebenarnya bukan menyusuri sih, jalan-jalan, mau nengok tanaman serai wangi yang ada di kampung Pemayung ke Kecamatan Batanghari. Kecamatan Pemayung ya? Iya, Kecamatan Pemayung. Kabupaten Batanghari. Kita akan pergi ke sono nengok serai yang akan dijadikan minyak. Nanti kita bincang-bincang lagi ya guys ya. Oke, di situ dulu kita nanti selamat menonton. Oke. Sekarang kita berada di kebun serai wangi di Provinsi Jambi. Ini adalah kebun kita yang kemarin kita udah punya produk minyak urut, kemudian hand sanitizer, sabun, dan banyak produk turunan dari serai wangi. Nah, ini mesin penyulingannya masih sangat sederhana. Ini ketelnya untuk memasukkan daun serai wangi yang sudah diarit. Nah, modelnya kayak gini. Nanti dimasukkan ke sini. Ini kapasitasnya 500 kilo. Nah, ini untuk ketelnya diuapin dengan air yang direbus di ketel perebusan. Jadi ini sistemnya sistem uap, bukan sistem kukus. Setelah diuapin daun ini di ketel ini, kemudian dia didinginkan di destilator. Destilatornya itu ada baknya, kemudian dia ada spiral stainlessnya, dan nanti keluar minyak serainya. Ini masih sangat alami sekali. Ini dulu kita rintis dengan Mas Yuli nih. Bibit yang jadi 3,5 hektar ini kita beli di Bogor sekitar 2 tahun yang lalu, Mas ya. Iya. Sekitar 2 tahun yang lalu kita petani serai merintis bagaimana pengolahan serai ini dari hulu ke hilir. Nah, inilah jadinya. Kebetulan kita sudah produksi kecil-kecilan. Semoga menginspirasi teman-teman yang ingin berbisnis serai wangi. Kebetulan ini memang kalau di Jambi lahan masih begitu luas, jadi di sana terbentang serai wangi. Jadi teman-teman bisa lihat, yang butuh bibit bisa hubungi Mas Yuli atau saya, yang butuh minyaknya bisa hubungi saya juga atau di channelnya Mas Yuli. Jadi minyak kita asli tanpa ada campuran apa-apa dan masih pengolahannya secara tradisional. Oke, kita bisa lihat ke kebunnya. Ini untung badan saya agak kecil jadi agak enak lompat-lompatnya. Ini spiralnya yang ada di destilator ya. Iya, destilator. Jadi buat pendingin ya. Iya, jadi panas, masuk ke sini uapnya, kemudian didinginin dengan air, keluarlah uapnya di sana. Uap itu berupa air sama minyak. Misah dia. Sebelum melanjutkan nonton video ini, jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Dan share ke teman-teman kalian. Ini kebetulan mesin juga bikin sendiri. Wih, mesinnya. Jadi kemarin sempat jebol karena saking panasnya, kemudian tekanan airnya nggak dikasih tulang-tulang besi. Sempat beberapa kali mengalami kegagalan, tapi dengan tekad yang kuat ingin berhasil membuat produk turunan serai wangi, alhamdulillah sampai sekarang masih eksis. Bahkan kita sudah memiliki pelanggan yang tetap untuk minyak gosoknya. Oke, serai wangi ini zero limbah. Ini adalah daun yang sudah selesai disuling, diambil sarinya. Sekarang kita buang. Nah, ini kalau kita punya ternak sapi, ya, ini bisa dimanfaatkan sebagai makan ternak. Jadi kalau udah disuling kayak ini, kalau bahasa Jawanya dicipratin garam. Nah, ini ternak makan ini, kencingnya tidak bau pesing. Nah, tidak bau pesing, kemudian dagingnya juga nggak anyir. Nah, ini biasanya sudah diterapkan di daerah Lampung dan di daerah Jawa Timur. Ini udah banyak sebenarnya. Ini karena kita nggak punya ternak, kita bakar saja.
abunya ini kita pupukkan kembali ke Kebun. pokok-pokok serainya. Dari penguapan daun itu tadi keluarlah di sini uap, ya uap, nanti dia netes di sini antara air sama minyak. Jadi minyaknya di atas, airnya di bawah. Nah ini salah satu minyak serainya. Jadi airnya ini disebut hidrosol. Hidrosol ini biasanya dimanfaatkan untuk karbol. Tapi di sini karena rata-rata masih di perkampungan, lantainya masih lantai tanah, jadi kebanyakan kita buang. Atau biasanya kalau orang masuk angin itu digunakan untuk mandi. Nah, gitu. Yuk. Ini tungku perebusan airnya. Jadi Pakai? pas kalau kita Pakai kayu ya? pakai kayu. Nah, ini kebetulan kita lagi libur, suasana puasa. Jadi uap keluar dari sini dimasukkan ke ketel. Kita penguapan. Nah, dimasukkan ke ketel. Setelah itu uap itu kita dinginkan ke pendingin ini. Oh, ketel ini ya, ini buat daun ya? Ya, itu buat daun, airnya netes ke destilator. Nah, ini destilatornya. Kemudian nanti keluar di sini tadi. Untuk hasilnya nanti kita lihat di Destilator itu untuk pendinginan ya? Iya, jadi uap yang panas kemudian masukin ke proses kimianya dari panas langsung didinginkan, itu terjadilah ini tadi uap yang menjadi minyak sama air. Nah, ini kalau aromanya serewangi banget ini. Jadi kalau orang Jambi biasanya digunakan untuk betangas. Jadi orang pengantin itu supaya badannya seger, wangi. Nah, itu dia menggunakan air serewangi. Ini kita banyak kebunnya. Kebun serewangi ini ada beribu-ribu rumpun kalau sebutannya pangkal Mesin pokoknya. pertama kali kita merintis usaha. Ini saksi sejarahnya ini. Masih hidup tuh Mas? Masih, tapi karena kapasitasnya kecil hanya 100 kilo nggak kita pakai. Kita pakai yang 500 kilo. Oke, ikutin kita nanti di rumah minyaknya. Ini bahan kayunya ya? Ya, ini kayunya nanti dipotong, disenso. Kayu apa nih? Kayu hutan. Kayu karet bukan? Kayu karet ada, kayu ini ada. Nah, ini salah satu rumah Tran yang kita datengin di rumah Pak D. Waduh, tuh. Ini hasil minyak serai yang disuling tadi, yang dari kebun. Ini 1 kali penyulingan. Jadi kira-kira ini 2 kiloan dalam 1 kali penyulingan. Jadi aromanya masih fresh, hasilnya juga jernih, sangat seger. Jadi teman-teman yang mau order minyak serewangi yang ori tanpa campuran bisa ke channelnya Mas Yuli Gimel. Oke. Demikian teman-teman cara pembuatan minyak serewangi yang banyak sekali manfaatnya. Apabila teman-teman butuh minyak serewanginya atau produk keturunannya, boleh hubungin saya atau Mas Agus, ada di kolom deskripsi. Demikian teman-teman video kali ini saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.